Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing tentang pengalaman saya saat umroh kemarin dengan keluarga, dengan ibu saya, adik ipar saya beserta ibunya pada tanggal 8 Januari sampai dengan tanggal 19 Januari. Ada beberapa hal yang aneh yang saya alami saat saya berada di Madinah sama di Mekah. Yang paling utama sesuai yang ada di thumbnail, yaitu saat saya mau check out menjelang pulang, mau check out di Hotel Elaf Al Marshad di kamar 706, saya kehilangan lip balm ini. Ini lip balm ini sangat penting karena di sana itu lagi musim dingin dan kita harus menggunakan ini, kalau nggak gitu bibir kita akan pecah-pecah. Saat malam hari saya persiapkan ini sama pensil alis. Dan saat mau pulang, benar-benar mau check out, kita mau keluar hotel, barang ini hilang beserta pensil alis. Saya sudah cari semuanya, bahkan sampai kolong meja, sampai di bawah kasur, di dalamnya, di bawahnya kolong tempat tidur, semua saya cari, semua tas mulai yang kecil sampai yang besar sudah saya bongkar semua, saya turunkan semua, dan itu tidak ada. Apa yang aneh? Saat pas 1 bulan pada tanggal 19 Februari, lip balm ini ada di meja rias saya. Saya tidak tahu apa ini maknanya. Yang penting barang ini sudah kembali dan saya gunakan juga setiap harinya. Semoga ini akan sangat bermanfaat, dan saya tidak tahu apa dibalik peristiwa ini. Dan peristiwa apa yang saya alami di Madinah, karena kita dari Surabaya, kita langsung kita ke Madinah dulu. Saat berada di Raudhah, alhamdulillah saya bisa mendapatkan barisan saf yang kedua, karena di depan itu sudah penuh semua, dan kita bisa menerobos masuk, kita bisa berada di saf kedua. Kita berdoa, saya juga berdoa, semuanya berdoa sesuai dengan keinginannya masing-masing. Dan saat itu saat saya sholat, entah itu sholat yang apa saya juga kurang tahu, tiba-tiba saya mendengar ada seseorang yang penjaganya wanita, yang orang Arab itu, karena saya logatnya hafal betul, dia adalah orang Arab, logatnya hafal betul, dia berteriak mungkin antara 3 sampai 4 kali, dia berteriak Hajah Winda, Hajah Winda, Hajah Winda. Winda adalah nama dari ipar saya. Dan mereka berteriak, dan saya tetap meneruskan sholat saya teruskan sampai salam. Dan saat kita sudah keluar dari Raudhah, saya bertanya pada ipar saya, kenapa kamu tadi kok dipanggil-panggil sama penjaga wanitanya itu? Saya mendengar dia berteriak ada 3 atau 4 kali memanggil kamu, ada apa? Dia bilang, saya tidak merasa ada yang memanggil. Wallahu alam. Siapa yang berteriak saya juga tidak tahu. Dan ibu saya, ibunya Winda juga saya tanya, semuanya tidak mendengar apa yang saya dengar tadi saat saya sholat di Raudhah. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan berempat, kita berdoa berempat ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan entah saya mendengar suara itu dan yang lain tidak mendengar, maknanya apa? Mungkin kalau ada yang melihat video ini bisa berkomentar di kolom komentar ya. Itu yang saat di Madinah, yang pertama saya alami itu di Madinah, yang anehnya. Yang kedua, apa yang saya alami itu saat itu kan saya sedang batuk pada sholat subuh. Saya merasa alhamdulillah saya kok tidak batuk, jadi saya tidak merasa menahan batuk, saya tidak merasa harus batuk dan yang lainnya itu pada batuk. Nah, meskipun saya bilang alhamdulillah saya tidak batuk dan saya tidak malu, tapi tanpa sadar hati saya bilang alhamdulillah saya tidak batuk. Itu yang lain-lainnya kok pada batuk seperti berlomba, karena saat itu banyak sekali yang batuk dari arah kanan, depan, belakang, banyak yang batuk. Dan saya bilang di hati saya, mereka kok batuk seperti berlomba. Ya Allah, saat saya pulang ke kamar
ke hotel di Madinah, Hotel Grand Plaza di Madinah. Masya Allah, batuk saya kambuh seharian, saya batuk sampai terjungkel-jungkel. Masya Allah, saya langsung sujud dan memohon ampun pada Allah apa yang saya sudah ucapkan dalam hati saya. Saya ulangi, sujud di kamar itu juga saya sujud, saya mohon maaf, dan juga waktu sholat berikutnya di Masjid Nabawi, saya juga mohon ampun karena saya mungkin ada kesombongan sedikit. Itu keanehan yang saya alami selama di Madinah sama yang selama di Madinah. Yang lainnya alhamdulillah wa syukurillah ya Allah, saya merasa bersyukur banget ya Allah, dipanggil Allah, diberi kesempatan untuk bisa datang untuk melaksanakan umroh itu beserta ibu saya dan ipak saya dan ibunya. Dan kejadian apalagi yang saya alami waktu di Mekah. Sekarang saya akan bercerita pengalaman yang agak aneh yang saya alami waktu saya umroh di Mekah. Yang pertama yaitu yang paling aneh saat kita melakukan sa'i, melakukan umroh yang kedua dan melaksanakan sa'i. Pada saat itu kita melaksanakan sa'i itu habis maghrib dan berhenti karena ada azan isya. Kita berhenti pada putaran yang kelima kalau nggak salah. Yang kelima kita berhenti, minggir ke kiri dan ke kanan. Yang perempuan minggir ke kiri dan yang laki-laki minggir ke kanan. Nah, saat sholat isya itu, saat habis sujud dan kita berdiri, nah saya melihat Ustadz Habib, ada dua Ustadz yang mendampingi kita saat umroh, yaitu ada Ustadz Rifki sama Ustadz Habib. Saat itu saya melihat Ustadz Habib itu berjalan di depan saya dan menuju ke air Zam-Zam. Benar-benar saya melihat, saya dalam hati saya bicara, kenapa Ustadz itu kok berjalan, kok tidak sholat, kenapa berjalan menuju ke air Zam-Zam. Tetap saya selesaikan sholatnya sampai salam. Setelah salam, saya bertanya ke teman saya kanan dan kiri, tadi ada melihat Ustadz Habib berjalan di depan kah? Saya bilang gitu. Mungkin beliaunya mungkin batal kok sampai berjalan menuju ke air Zam-Zam, tempat minum. Enggak ada. Ustadz Habib tadi juga sholat bareng-bareng sama bapak-bapak. Semua ada 3 orang yang saya tanyakan, semua tidak melihat apa yang saya lihat saat habis sujud tadi. Nah, setelah selesai dan kita mau melanjutkan sa'i, kita selanjutkan semuanya. Setelah selesai, semua tahalul selesai, saya mendekati ke Ustadz Habib dan bertanya, Ustadz, tadi kenapa kok Ustadz berjalan saat mungkin entah rokaat ketiga itu saya melihat Ustadz itu berjalan menuju ke tempat minum air Zam-Zam. Beliaunya bilang, enggak, saya tidak berjalan, saya sholat sama bapak-bapak. Masya Allah, apa yang terjadi? Dan saya benar-benar nyata saya melihat beliaunya dari belakang jalan di depan para jamaah putri ini menuju ke tempat minum air Zam-Zam. Masya Allah, saya tidak tahu apa makna di balik itu, dan saya tanyakan juga saya belum mendapatkan jawaban. Mungkin dari pemirsa semua ada yang bisa menjawab keanehan yang saya lakukan, keanehan yang saya alami selama umroh itu bisa dijawab di kolom komentar ya. Terus hal-hal kecil lainnya yang perlu saya sampaikan juga, saya ini kan orangnya suka foto ya, wajar lah, semua suka foto, suka selfie. Nah, saya juga suka membantu, misalnya di grup senam, di grup quest apa-apa, kalau siapa yang mau foto, nah saya selalu bersedia, ayo sini saya fotokan. Masya Allah, saat berada di Mekah ataupun Madinah, saat kita perlu foto, ada sukarelawan yang bersedia untuk memfotokan kita berempat. Alhamdulillah. Dan hal kecil lainnya, yang kedua yaitu saat saya mengantar ibu saya dan ibunya Winda, ini 2 orang ibu-ibu yang sudah mulai agak sepuh ini, untuk ke toilet. Nah, saat di toilet, Masya Allah, penjaga wanitanya itu begitu melihat saya membawa 2 orang wanita yang agak sepuh ini, langsung kita dipersilahkan untuk menggunakan lift. Padahal yang lainnya semuanya pakai lift tangga berjalan itu, karena toilet semua di sana itu ada di bawah tanah, menggunakan lift.
bukan eskalator, maaf. Yang lainnya menggunakan eskalator ataupun tangga, naik tangga, dan kita dipersilakan untuk menggunakan lift yang tinggal dan mereka pencetkan, kita dipersilakan keluar, dan saat balik pun kita juga dipersilakan untuk menggunakan lift lagi dan dipencetkan juga tombolnya. Jadi kita bertiga tidak capek berjalan menuruni anak tangga atau eskalator, langsung menggunakan lift. Keanehan lagi yang ketiga yaitu waktu saya di Mekah, saya juga dengan ibu-ibu dua ini waktu itu mau sholat subuh. Di Mekah itu sangat sulit kalau kita waktunya mepet, kita akan kesulitan untuk menggelar sajadah kita. Karena kita akan diarahkan terus ke sana, kita nggak boleh di situ. Padahal meskipun kita tahu masih ada tempat di situ, tapi itu tidak boleh. Karena orang-orang itu berkumpul di depan pintu masuknya yang dibatasi pagar itu. Jadi meskipun di sana itu kosong, ada tempat kosong, tapi tidak boleh karena di depannya itu sudah penuh. Saya berjalan dan Masya Allah saya tidak tahu kenapa saya itu ingin berbalik, karena kalau saya terus berjalan nanti takutnya sudah qomat dan tidak menuntut untuk kita bisa sholat subuh. Akhirnya saya berbalik, dan tangannya polisi penjaga laki-laki itu tanpa sengaja mengenai leher saya, plak gitu, langsung ke leher saya gini, plak gitu loh. Oh, polisinya benar-benar minta maaf pada saya, dan alhamdulillah akhirnya kita bertiga diizinkan untuk sholat, untuk dibukakan pintu itu dan kita bisa sholat di situ. Ya Allah, itu pertolongan Allah yang luar biasa menurut saya, meskipun saya harus kena gampar leher saya, kena tangannya polisi itu, tapi kita bertiga tidak harus capek masuk ke dalam dan mencari tempat untuk sholat subuh. Itu. Ada lagi yang terakhir yang saya rasakan aneh itu. Mungkin saya ada sedikit sombong waktu itu, saya juga minta maaf. Waktu itu ipar saya, Winda, itu agak meriang dan tidak melaksanakan sholat subuh. Dan saya mungkin bilang atau batin istilah di dalam hati, saya bilang gini, oh gitu aja kok enggak sholat subuh, kok enggak sayang waktunya, kenapa harus enggak sholat subuh di masjid, waktu kita tuh di sini cuma sempit. Masya Allah. Keesokan harinya saya ini segar bugar pulang dari Taif, semuanya juga segar, saya juga enak. Tiba-tiba saya tidur malam harinya itu mungkin sekitar jam 1, saya terbangun itu dalam keadaan tubuh menggigil kedinginan. Saya pikir apa ini, berapa derajat ini kok sampai saya kedinginan seperti ini, padahal AC-nya tidak dinyalakan. Saya lihat sekitar mungkin 17 derajat atau mungkin 17 derajat. Mestinya dengan seperti itu saya tidak merasa kedinginan, tapi yang lainnya saya lihat satu kamar saya bertiga, kita berempat dalam satu kamar, mereka tidur dengan nyenyak, tidak kedinginan, ada yang tidak selimutan juga. Tapi saya kedinginan dan sakit, dan saya tidak bisa melaksanakan sholat subuh. Masya Allah, itu kesombongan yang saya lakukan. Saya melihat orang lain tidak melaksanakan sholat subuh dan saya batin, kenapa kok hal kecil gitu tidak sholat. Akhirnya saya diuji oleh Allah, diberi sakit, dan saya tidak bisa melaksanakan sholat subuh pada 2 hari menjelang pulang. Masya Allah, benar-benar apa yang kita pikirkan, apa yang kita itu sesuatu yang ada kesombongan atau apa, itu kita benar-benar yang harus hati-hati saat berada di Mekah dan Madinah. Itu sharing saya saat berada di umrah kemarin. Benar-benar ini saya buat sharing karena saya ingin ini tidak hilang dari ingatan saya, karena kemungkinan insya Allah saya berharap bisa berkunjung lagi ke Mekah dan Madinah. Dan ini pengalaman saya sharing karena saya ingin mengabadikan. Saya tidak mau lupa pengalaman-pengalaman aneh yang tidak dialami oleh jamaah lain, dan saya alami ini untuk sharing pribadi, dan semoga siapapun yang menonton video ini, yang mau menonton video ini bisa berbagi pengalamannya saat melaksanakan umroh. Mungkin ada pengalaman aneh atau unik lainnya, mari kita berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.